Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Kagetan banget sih. Ngobrolin tentang Kaleidoskop. ya di 2024 ini karena kita kan udah jalani selama setahun di 2024. Nah, kita mau cerita. Berarti selama 2024 ya? Iya. Dari Januari sampai Januari Desember. sampai Desember. Sekarang berarti kita syutingnya tanggal 30 Desember Desember. 2024. Ya. Oke. Sebenarnya Januari kita ngomong Januari itu Dari Januari dulu ya? Dari Januari dulu, tapi sebelum ke Januari sebenarnya tanggal di 16 November di November 2023 itu sebenarnya aku juga ada momen di mana ketika itu aku minum. Di November itu ada momen ketika Harus banget dibukain begini. November 2023. Ada apaan 2023 tuh? Ketika itu kan tahun 2023 sebelum 2024 ya. Di 2023 itu kan industri HP ini cukup berat banget. Sampai di November itu aku sudah kayak udahlah aku udahan aja lah. Ada rasa seperti itu, kemudian aku ngomong sama Mas Danang. Ngomong sama siapa Dodi juga ngomong kayak gitu. Aku ke dulu. Tapi kan 2023 itu bilang udah bertahan aja. Tidak ada opsi tutup tidak ada opsi untuk tutup. Pokoknya jalanin aja. Kita tetap bertahan. Terus Mas Danang juga bilang nggak usah mikirin kalau memang itu rugi nggak usah dipikirin. Kemudian dia bilang udah tak bikin aku aja, kamu ngurusi produksi, ngurusi usaha itu jalan. Di November 2023 itu ya. Akhirnya kan Januari semangat itu muncul lagi di Januari. Terus terang di Januari itu mau nggak mau aku harus bukan memulai dari awal ya, memulai semangat lagi gitu loh. Ketika 2023 sebenarnya udah benar-benar yang banyak hal yang membuat semangat itu berat gitu 2023. Nah, Januari ini adalah momen di mana memulai semangat lagi untuk menjalankan KPI ini. Kita ngapain tuh Januari 2024 itu? Secara produksi ya, karena aku diproduksi, konsen banget diproduksi ketika itu. Aku menata ulang skema produksi Swasifam. Oke, dengan ada 2 farm ya? Iya, dengan ada 2 farm, karena farm itu sebenarnya udah kita bikin farm barat dan timur gitu. Kemudian yang barat belum optimal. Kemudian di Januari itu mulai menata secara induk, kemudian pembesaran ditata. Dan pas Januari juga kebetulan November itu kan ada perubahan secara manpower di orang-orang produksi gitu loh. Nah, di Januari itu juga kemudian tak tata secara proses produksi, dan sampai sekarang proses produksinya menggunakan skema yang Januari karena terbilang efektif, yaitu menggunakan galon, dan 1 galon itu kita gunakan 1 pasang sehingga kita tetap mendapatkan kualitas yang bagus karena kita milih induk yang bagus, dan secara produksi karena kita galon banyak kita produksi juga banyak. Jadi Januari 2024 itu awal kita menggunakan galon. Bukan awal ya, lebih ke skema, karena galon sebelumnya kita gunakan itu untuk pembesaran. Belum ke induk. Nah, induk masih di akuarium, masih skema yang jumlahnya banyak kayak gitu, karena kita pengen jumlahnya banyak. Kemudian skema galon itu di Januari itu menata induk, dan kita bisa menata induk dengan dengan jumlah jenis ikan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Oke, itu Januari 2024. Oke. Februari kita ngapain? Februari sebenarnya di Februari itu ada pengembangan di Swasifam. Pengembangannya itu meliputi kita pemanfaatan lagi lahan yang ada di Kadisoka yang sebelumnya digunakan untuk aquacakra. Untuk budidaya ikan hias. Selain ikan gapi ada cupang, ada glowfish, ada macam-macam. Kemudian di Februari itu aku mulai untuk mempersiapkan untuk lele. Nah, konsentrasiku pecah lagi itu ketika di bulan Februari
Maret itu pecah lagi karena sudah mulai mau ke konsumsi. Jadi mungkin teman Swasti banyak yang nggak tahu nih. Swasti Farm itu sempat kita mau masuk ke konsumsi di Februari tahun 2024. Bukan mau, sudah Masuk ke konsumsi di Februari. Kita mulai konsumsi ikan konsumsi di Februari 2024. Kita budidaya lele. Mungkin pembenihan ya. Mungkin teman Swasti banyak yang belum tahu bagian itu. Itu Februari tuh kita mulai untuk di ikan konsumsi kita lele. Kemudian masuk bulan Maret kita... Maret itu kan Februari persiapan, Maret itu pertama kali aku pemijahan sebenarnya. Oh, masih konsumsi nih ya? Konsumsi, jadi konsentrasiku memang nggak banyak di Swasti. Bahkan kalau kita lihat di konten-kontennya aku nggak pernah in frame di bulan-bulan Februari, Maret, April mungkin. Masih. Kenapa? Karena kita masuk ke industri ikan konsumsi waktu itu. Oke. Di saat itu kan sebenarnya Januari mulai semangat gitu loh. Saking semangatnya sampai pengembangan gitu. Sampai ya akhirnya terpecahlah konsentrasinya. Oke, masuk tadi Maret. Kita masuk ke konsumsi, kemudian April sebenarnya masih di situ aja aku masih di. Oke, secara perusahaan Swasti Farm itu tetap di ikan gapi, terus kemudian kita juga punya toko ikan hias namanya Aqua Cakra. Itu mungkin dari tahun 2023-an ya. Itu sebenarnya Aqua Cakra itu mulai tahun 2021 kita udah mulai. Tapi tokonya 2022. Oke, kita punya toko ikan hias namanya Aqua Cakra dengan nggak hanya ngejual gapi tapi ngejual tadi ikan hias tadi yang topik sampaikan tuh di bulan April kita masih konsentrasi di situ. Masih konsentrasi juga di baru masuk ke konsumsi. Terus kemudian bulan Mei mungkin gue sedikit cerita ya. Bulan Mei itu walaupun nanti implementasi di bulan Juli ya 2024, bulan Mei itu di secara marketing kita ngelihat pola yang baru terkait dengan content creator sebenarnya di bulan Mei. Bulan Mei itu ngelihat pola baru bagaimana kontribusi content creator terhadap pertumbuhan industri ikan gapi. Dan nanti implementasi gue akan ceritain di bulan Juli. Tapi content creator ini content creator yang memang dia memang konsentrasi content creator aja. Tidak jadi breeders ataupun tidak jadi seller. Itu mulai berpikir itu di bulan Mei tadi itu ya. Seperti itu. Terus kemudian secara implementasi produksi kita juga jalanin seperti ide di Januari 2024. Kemudian di bulan Juni yang spesial tuh bulan Juni itu kita setiap bulan Juni itu selalu kedatangan tamu. Ya. Itu dari Kementerian Pendidikan sebenarnya melalui Balai BPP PMVP. Apa itu? Wow, singkatannya banyak lah ya. Jadi itu salah satu balai untuk pengembangan mutu guru-guru SMK dan itu di bawah kementerian. Jadi setiap bulan Juni itu Swasti Farm itu selalu kedatangan guru-guru SMK perikanan dari seluruh Indonesia. Iya. Setiap bulan Juni itu jumlahnya sekitar berapa? Ya, sebenarnya jumlahnya itu ada satu angkatan itu 25. Cuma itu kita kebagian 13 orang karena angkatan 25 itu dibagi dua. Yang satu di Blitar di ikan koi. Ya. Yang 13 ini di Swasti Farm. Oke. Nah, di situ guru-guru ini kan sebenarnya ada tujuan ke sini itu adalah untuk dia mendalami tentang ikan gapi yang nantinya akan diimplementasi di sekolah masing-masing. Ada tugas itu. Nah, ikan gapi ini juga diharapkan nanti juga akan menjadi salah satu pelajaran di sekolahnya. Di SMK Perikanan. Ya, di SMK Perikanan. Nah, SMK Perikanan itu untuk saat ini jurusan ikan hias itu di seluruh Indonesia baru sekitar kalau nggak 5 atau 6 gitu, belum banyak. Tetapi pelajaran ikan hias atau pelajaran aquacultur itu sudah masuk di semua SMK Perikanan. Nah, salah satunya adalah mata pelajarannya itu tentang ikan gapi yang dipelajari. Nah, guru-guru itu di training di sini. Kebetulan saya sendiri sebagai instruktur
Nah, itu saya membawakan 12 materi tentang ikan gapi dan 12 praktek untuk ikan gapi itu. Oke. Nah, kegiatannya cukup menarik. Jadi pagi hari kita ada materi, siang hari praktek. Pagi hari materi sampai jam 12, nanti jam 1 kita udah praktek seperti itu selama 14 hari. 14 hari. Jadi setiap tahun ya, setiap tahun, setiap bulan Juni itu kita selalu kedatangan guru-guru SMK dari seluruh Indonesia, SMK perikanan di seluruh Indonesia. Setiap bulan Juni, dan itu yang bulan Juni 2024 juga itu yang terjadi. Iya, Juni tanggal 25 sampai tanggal 8 Juli sebenarnya. 8 Juli. Juni akhir sampai awal Juli. Awal Juli. Oke, sekarang masuk ke Juli. Bulan Juli gue bisa ceritain ya. Kalau bulan Juli itu kita bikin e-kontes. Ya, e-kontes. Juli itu bikin e-kontes, yang sebelumnya itu e-kontes itu ngelombain ikannya, yang tadi gue ceritain sebelumnya bahwa kita ngeliat fenomena besar yang terjadi. Kemudian bulan Juli kita ngerjain nama e-kontes, kita mengkonteskan bukan ikannya tapi kontennya. Konten ikan. Konten ikan gapi, dan itu banyak banget peminatnya. Terus kemudian kita juga kasih Lifetime Achievement Award ya untuk e-kontes. Itu kita kasih tahun ini, kita kasih ke Yusuf Gapi. Terus kemudian ada 3 kategori, itu ada sinematografi, kemudian ada educational, kemudian People Choice Award ya. Community Choice Award. Jadi ada 3 kategori, dan ini merupakan kontes konten kreator pertama di dunia mungkin ya. Iya, untuk ikan gapi. Untuk ikan gapi ya. Jadi kontes konten kreator pertama di dunia untuk ikan gapi, mudah-mudahan. Dan Dan alhamdulillahnya setelah balik ke Agustus, dari Juli kemudian ke Agustus, geliat konten kreator ikan gapi itu tumbuh banget tuh. Sampai dengan hari ini kan? Iya, sampai hari ini bisa dibilang mungkin teman-teman yang hari ini melihat kemudian merasakan bahwa gapi sekarang mulai bergerak lagi ya. Iya. Nah, startnya memang dari itu, kita rasakan startnya memang dari Juli itu. Dari Juli pas kita bikin e-kontes. Juli kemudian masuk Agustus. Agustus itu gua sama Topik itu kita tuh kayak apa ya, Pik? Kayak panggilan jiwa gitu. Oke deh, gua concern di swasti farm aja gitu. Kan mengingat bahwa kesibukan kita ya, kebutuhan kita, kemudian di bulan Agustus itu kita seperti kayak balik ke rumah lagi. Iya. Kita nata ulang lagi. Di Agustus itu tingkat konsentrasi kita ke swasti farm khusus ikan gapi itu tinggi banget. Kita mulai di Agustus. Iya. Pembenahan banyak hal kita lakukan di Agustus. Kemudian Topik juga sudah sedikit tidak lagi kemana-mana. Sebenarnya Agustus itu untuk pengembangan itu sudah saya delegasikan ke tim ya. Maksudnya nggak saya, biasanya kan saya kalau pas start itu kan tetap harus ada saya. Yeah. Nah, di Agustus ini tim sudah mulai jalan gitu. Yeah. Akhirnya saya nggak begitu banyak berkontribusi di situ. Secara daily aktivitinya. Nggak tiap hari beraktivitas di situ gitu. Tapi di bulan Agustus ini justru kita kan juga meeting itu sama Mas Danang. Justru aku dikasih tantangan. Gimana caranya di tahun 2024 ini kamu harus bisa autopilot semua pekerjaan gitu loh. Walaupun kan konsentrasi tapi suruh autopilot semua pekerjaan. Kenapa? Karena nanti di tahun depan dikasih tantangan nih, swasti farm akan dikembangkan lagi lebih besar lagi nih. Dia masuk ke dunia peternakan, ke sektor peternakan sama sektor pertanian yang lebih luas lagi ya. Jadi ibaratnya swasti farm ini akan tumbuh menjadi perusahaan pertanian yang bergerak di dunia pertanian itu sendiri, peternakan maupun perikanan. Kita sikat semua tuh di bulan Agustus nih. Maka di situ aku jalan nih, mau jalan gitu. Nanti aku bikin konsep, kemudian bikin jaringan, maksudnya teman-teman saya hubungi, kemudian saya bikin semacam kayak proposal lah. Nah, itu di bulan Agustus. Oke. Itu bulan Agustus, kemudian kita bergerak ke bulan September. Bulan September, alhamdulillahnya secara sales ya. Di bulan Agustus lu juga bilang kalau itu jangan.
suruh yang Oktober. Oh, Oh, itu nggak usah sampaikan. Itu urusan dapur kita. Itu internal meeting aja. Jadi di bulan September alhamdulillahnya karena kita berkonsentrasi. lu kan harus Ya jangan, kalau itu mah jangan, nggak usah. Jadi alhamdulillah di September setelah kita berkonsentrasi seperti kayak balik ke rumah lagi di Agustus, September itu sales itu meningkat tuh. ya. Ada pertumbuhan yang cukup baik gitu ya. Cukup baik. Pertumbuhan cukup baik di September. Ya mungkin itu yang kita highlight di bulan September ya. Soalnya kita ngerasa ada pertumbuhan sales yang bagus banget. Itu September. Kemudian Oktober. Nah, Oktober yang kita ya mungkin tadi teman Swasti yang baru nge-follow Swasti mungkin tadi nyebut Mas Danang gitu ya. Yeah. Mungkin banyak orang yang belum kenal, tapi Mas Danang itu founder kita. Danang itu founder kita, founder Swasti Farm, dan kemudian bulan Oktober tanggal 10 Oktober beliau meninggalkan kita semuanya. Beliau meninggal dunia. Jadi dirasa tuh Oktober itu kayak bulan kesedihan kita lah ya gitu. Terus kita juga kayak mau ngapa-ngapain itu terus ini orang yang dulu ngajak aku bikin Swasti, dulu ngajak aku bikin semua ide-ide seperti ini kan sebagian besar idenya Mas Danang, kemudian yang eksekusi aku gitu loh. Iya. Tiba-tiba kehilangan beliau kan akhirnya kayak semacam kesedihan yang ya bener-bener sedih gitu loh, kayak terus aku ngopo gitu loh. Akhirnya kayak gitu loh. Di bulan Oktober bener-bener yang kayak ya wis lah, kayaknya sudah harus ngapain lagi gitu loh. Ada rasa itu walaupun secara internal ada teman-teman ini selalu menguatkan gitu. Kemudian tapi di bulan Oktober ini memang membuat sedih banget lah. Sosok kehilangan bener-bener partner yang balik ke November 2023 November 2023 itu udah kita seperti itu. Udahlah di backup bla bla bla. Kemudian 16 September 2024 kita pergi bertiga gitu loh, ngobrolin banyak hal. Kemudian maksudnya Swasti harus berkembang seperti ini. Idenya gede banget, banyak banget. Beliau terus meninggalkan kita kan, terus aku kayak wah, udah nih kayaknya gitu loh. Maksudnya ini aku loh, maksudnya secara udah nih kayaknya mau gimana gitu loh. Sekarang kita ibaratnya nggak punya ide-ide besar itu kayak hilang gitu. Ini perasaanku kayak gitu. Jadi ya wis lah, kayaknya bakalan selesai nih gitu. Ketika itu gitu loh. Tapi teman-teman masih menguatkan, teman-teman masih ayo Mas, kita masih tetap harus makan gitu kan, maksudnya kita tidak boleh berhenti di sini. Kemudian secara internal, secara grup kita juga negosiasi panjang kan. Akhirnya kan Swasti itu tapi masih Oktober. Masih Oktober. Tapi Oktober itu walaupun jadi bulan kesedihan kita, alhamdulillahnya secara sales tadi September itu udah meningkat, bulan Oktober secara sales itu tetap meningkat juga. Ya, mungkin secara karena Swasti ini kan udah menjadi brand yang cukup besar gitu loh ya. Bahkan follower Swasti atau teman-teman yang lihat Swasti itu bisa jadi malah nggak kenal juga sama Mas Danang gitu. Jadi bisa jadi tidak merasakan kesedihan itu gitu loh. Kalau saya sendiri kan yang benar-benar tiap hari sama beliau kan juga akan merasa sedih. Cuma memang di Swasti tidak secara konten, tidak memperlihatkan itu gitu. Cuma ini ke diriku saja gitu loh. Nah itu, jadi di bulan Oktober itu justru malah ada peningkatan secara permintaan gapi. Sales justru ada peningkatan. Terus kemudian ya itu Oktober itu jadi bulan tersedih kita bareng-bareng lah ya. Oktober. Dan sebenarnya momen di Oktober itu tanggal 10 bulan 10 itu juga kalau saya ngomong itu kan tanggal 10 bulan 10 itu kan hari Gapi yang diinisiasi juga Mas Danang juga. Dan sebenarnya kita juga ada activity di hari itu. Coba bayangkan di hari itu. Di hari itu ada activity, mungkin
teman swasti yang ikutin konten sosial media itu ada 10-10 ya. Iya. Terus 10-10 ya kita tetap konsisten untuk ngejalanin Tetap 10-10. kejalanin. Terus kemudian yang beli juga ada, tapi emang di kondisi seperti itu ya kita mesti Ya walaupun slow respon ya. ya slow respon pasti. Kenapa? Karena semuanya juga sedang sedang ngurusin jenazah beliau saat itu gitu. Itu Oktober, kemudian yang tadi topik disampaikan bahwa ketika Oktober itu ya mungkin ada banyak skenario yang kita pikirin. Kenapa? Karena kita kehilangan founder kita. Untuk tentunya skenario untuk Swasti Farm ke depannya seperti apa. Kemudian di November akhirnya saat itu tiba. Ya. Saat itu tiba mungkin lo yang bicara bagian itu dulu ya. Nah, Gimana? itu ya sebenarnya di Oktober ya tadi sudah saya omongkan bahwa kehilangan gitu, kemudian di November mau nggak mau ini kan kita juga harus berkumpul nih ya. Secara tim kita harus semua tim harus berkumpul, kemudian ya dalam hal ini kita ya karena ada Mas Danang, kemudian kita juga pengennya mencari pengganti untuk Mas Danang kan. Akhirnya kan istri Mas Danang yang kemudian dijadikan kita jadikan sebagai udahlah penggantinya Mas Danang gitu loh. Nah di bulan September ini di bulan November tanggal 19 kayaknya ya. Kita kumpul semuanya dan disitulah ada keputusan-keputusan yang ya memang harus ada keputusan itu. Ya sebenarnya ada beberapa keputusan. Yang pertama keputusan untuk menutup Kadisoka. Ya yang lele, yang aku konsen di awal tahun tadi. Yang konsumsi itu. Itu harus ditutup karena secara performan dan secara intinya budget untuk itu memang secara perhitungan bisnis sudah tidak menguntungkan lagi. Kemudian yang kedua kita juga harus menutup Aqua Cakra. Yang toko ikan hias harus ditutup. Ya bersamaan juga kontrak habis dan kebetulan juga itu semuanya itu karena lokasinya juga karena di RT-nya Mas Danang gitu. Jadi memang harus habis dan harus digantikan juga, harus ada penggantinya juga soalnya sudah disiapkan untuk penggantinya juga gitu. Terus dan yang ketiga adalah Swasti Farm divakumkan. Oke, jadi untuk teman swasti yang bertanya-tanya ini vakum ini gimmick marketing kah atau apa gitu ya. Ini kita ceritain di sini lah ya. Artinya adalah ada sebuah keputusan bisnis di grup. Sebagai informasi bahwa Swasti Farm itu tergabung di bisnis grup namanya Bima Group dengan begitu banyak unit bisnis, dan keputusannya saat itu adalah Swasti Farm akan divakumkan sementara waktu gitu ya. Itulah jawabannya. Kalau misalnya teman swasti itu gimmick marketing ya nggak apa-apa juga. Ya gitu. Kembali ke teman-teman untuk menilai sendiri. Jadi kita memang membuat ini supaya teman-teman juga bebas untuk berpendapat, nggak ada masalah. Kita tidak menggiring ke arah mana mau berpendapat. Ya banyak lah komentar-komentar yang aku nggak usah sampaikan lah. Ada banyak banget komentar. Dan semuanya tidak dibalas kan, semuanya tidak dibalas, tidak dikonfirmasi karena silahkan berpendapat, silahkan pendapat masing-masing. Kita tidak mengkonfirmasi satupun dari pendapat teman-teman gitu. Kita pengen menceritakan itu bahwa keputusan vakum itu bukan keputusan yang gimmick-gimmick, tapi ada ceritanya, ada historinya, ada ceritanya kenapa diputuskan untuk vakum itu gitu. Oke. Itu November tuh. Jadi keputusan vakum itu sebenarnya dari bulan November. Walaupun kita baru posting vakum itu di Desember akhir ya. Desember akhir. Karena timelinenya seperti itu kan? Timeline seperti itu gitu. Kenapa? Karena kita masih mempertimbangkan banyak hal. Baru kemudian konten di sosial media yang konten pamit itu mungkin di akhir-akhir Desember kita baru sampaikan. Oke, itu November, keputusan vakum itu November, kemudian kita ke bulan Desember. Ini bulan Desember adalah bulan bulan terakhir di 2024, terus kemudian ini juga saat tanggal 31 adalah
kita akan pamit sementara. Pamit sementara sampai di industri tanggal 31 jam 17 kita masih menerima transaksi, teman-teman masih bisa membeli ikan gapinya swasti gitu. Loh kenapa kok masih bisa dibeli? Ya logikanya kita mau vakum gapinya, siapa yang mau ngasih makan gitu loh. Jadi kita jual. Kan kita ada ribuan ikan gapi, jadi memang kita mesti jual ikan gapinya. Ya kita kurangi lah supaya Terus tapi yang menjadi catatannya adalah Desember 2024 adalah performance sales terbaiknya Swasti Farm itu selama 2 tahun terakhir. Selama 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir itu performance sales kita tuh bagus banget gitu. Kita mungkin ada berapa per kita di bulan Desember ini? 600 sampai hampir 700-an ya, 700 per. 700 per untuk kita keluarkan. Memang itu menurutku juga aku nggak ngerti apakah ini momen teman-teman menunggu YouTube gitu kan, nggak ngerti ya, tapi memang seperti itu. Jadi permintaannya ternyata bagus banget, dan mudah-mudahan untuk breeder lain juga merasakan hal yang sama, permintaan yang cukup banyak dan terus terang ya, momennya itu mulai dari misal e-contest, kemudian kesini itu kan bagus gitu loh. Selalu meningkat. Iya, selalu meningkat. Jadi harapan saya, karena saya terus terang saya tidak mengerti seperti apa di luaran sana, teman-teman yang breeder atau yang berjualan gapi seperti apa kondisinya, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang dirasakan tetap growth seperti yang kita rasakan. Iya, amin, mudah-mudahan. Apalagi mungkin saja ada seller gapi yang begini-begini, aduh. Swasti Farm tidak ada, pasar kita makan. Ya silakan. Ya ini momen baik dan momen buruk sebenarnya. Kalau momen buruk dari teman-teman yang penghobi gapi yang menginginkan gapi-gapi Swasti Farm, ya silahkan terakhir tanggal 31 itu. Nah, tanggal 31. Entah ini harusnya di posting itu maksimal tanggal 31. Nanti malam posting, nanti malam. Ya, posting nanti malam selalu udah tanggal 30 selalu udah ke posting di YouTube-nya Swasti Farm. Ya, itu dia Kaleidoskop kita tahun 2024. Iya. Tanggal 31 kita pamit sementara dari industri ikan gapi. Ya, apapun hasil dari pamitnya kita ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang. Dan paling penting adalah kalau ditanya, ya terus kita nggak ada tempat lagi belajar macam-macam, konten Swasti Farm itu masih ada di YouTube, masih ada, terus kemudian di Instagram juga banyak. Jadi tidak ada satupun konten yang dihapus. Jadi memang kalau teman Swasti mau belajar, ya tonton aja Swasti TV, itu banyak banget konten-konten menariknya. Dan itu aja kali. 2024 ya, Kaleidoskop kita udah ngomong setahun nih. Ngomong setahun dalam 30 menit. Perjalanan kita selama 1 tahun di Kaleidoskop 2024.